Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu perancangan pabrik anilin dari amoniak dan fenol dengan kapasitas 10.000 ton per tahun. Referensinya diambil dari laporan skripsi Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri Yogyakarta 2018. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Nasution, BP 2213011. Dan saya Azia Zahra, BP 2213004. Selanjutnya, yang pertama kali yang dicari yaitu kurva dan indeksi harga. Dari tahun 2000 sampai tahun 2025, referensi dari tahun 2000 ke 2025 diambil dari laporan skripsi dari kelompok 3 untuk mendapatkan indeks harga pada tahun 2025. Terlebih dahulu membuat kurva dari tahun 2000 sampai tahun 2022. Setelah didapatkan, kurva nilai Y dikalikan dengan 2025 dikurang dengan 21898 dan didapatkan hasil yaitu 690,875. Selanjutnya ada harga alat. Mencari harga peralatan, yang pertama harga per unit didapatkan dari harga satuan, yang dimana harga satuannya diambil dari website Matches dengan harga pada tahun 2014 dan dikalikan dengan harga indeks tahun 2025 yang telah dicari dan dibagi dengan 2014 dikarenakan referensi yang dicari 2014. Selanjutnya, untuk mencari harga total, harga per unit ini dikalikan dengan jumlah alat yang ada. Dan untuk harga dari pompa 101 sampai seterusnya AC dicari dengan perhitungan yang sama. Didapatkan totalnya yaitu 3.474.714.023 US dollar. Selanjutnya ada tabel bahan baku, di mana mencari harga bahan bakunya yaitu bahan baku yang digunakan yaitu amonia, fenol, dan anilin dan air, di mana kebutuhan kilogram per jamnya diambil dari laporan skripsi dengan keterangan pabrik 10 tahun, harga selama 1 tahun yaitu 7.200. Untuk mencari kilogram per tahun yaitu kebutuhan kilogram per jam pada amonia sebesar 15.606 dikali dengan 7.200 atau harga selama 1 tahun. Begitu juga dengan kebutuhan kilogram per tahun pada fenol, anilin, dan air. Pada kebutuhan ton per tahun dikali 1000 yaitu 1 kilo sama dengan 1000 ton. Mencari perhitungan fenol, anilin, dan air dan didapatkan total bahan bakunya yaitu 202.368.238 US dollar. Selanjutnya ada tenaga kerja, di mana tenaga kerjanya yaitu direktur, kepala bagian, kepala seksi, staf, operator lapangan, gudang, bengkel, security, perawat, dokter, dan driver. Adapun gaji per orang dan per bulan diambil dari referensi laporan skripsi, sedangkan gaji per tahun diambil dari gaji per bulan dikali 12, di mana 1 tahun adalah 12 bulan. Total gajinya diambil dari gaji per bulan dikali dengan jumlah tenaga kerja, di mana total gajinya yaitu didapatkan 203.466.000 US dollar. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu kepala bagian sampai driver pada perhitungan gaji per tahun dan total gaji dicari dengan perhitungan yang sama. Selanjutnya, modal total dan biaya produksi. Yang pertama itu direct cost total, harga alat diambil dari semua total dari
harga alat yang telah dicari tadi. Selanjutnya yaitu total harga alat diambil dari yang tadi. Yang pertama itu ada purchase equipment delivery diambil dari 100% dikali dengan total harga alat, dan begitu juga dengan purchase equipment installation yaitu 47% dikali dengan harga alat, dan instrument and control 18% dikali dengan total harga alat, dan begitu juga piping 66% dikali dengan total harga alat, dan electrical 11% dikali dengan total harga alat, dan building 18% dikali dengan harga alat, yard improvement 10% dikali dengan total harga alat, dan yard improvement service fasilitas 70% dikali dengan total harga alat, dan land 6% dikali dengan total harga alat, di mana direct cost-nya yaitu didapatkan 160.903.91 US dollar. Dan selanjutnya mencari indirect cost, di mana yang termasuk indirect cost yaitu engineering dan supervision konstruksi ekspansi, di mana engineering 3% dikali dengan total harga alat tadi, dan supervision construction expense yaitu 41% dikali dengan total harga alat tadi. Didapatkan total direct and indirect plan cost-nya yaitu 195.316.89 US dollar. Selanjutnya yaitu mencari fixed capital investment, yaitu contractor fee dan contingency, yaitu di mana 21% dikali dengan total harga alat tadi, dan contingency 42% dikali dengan total harga alat tadi, di mana fixed capital investment-nya yaitu total direct and indirect plan cost ditambah dengan contractor fee dan contingency, didapatkan 29,297,53 US dollar. Dan selanjutnya mencari working capital, yaitu diambil dari 86% dikali dengan total harga alat tadi, dan total capital investment yaitu working capital ditambah dengan fixed capital investment, didapatkan hasil 290,99 US dollar. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya Najwa Salsabila sendiri. Yang pertama yaitu raw material diambil dari total bahan baku yang sudah didapatkan tadi, yang dihitung. Pada labor diambil dari 10% dikali total harga tenaga kerja. Tenaga kerjanya yang tadi yang telah dihitung juga ya, diambil pada buku Panut Mulyono. Supervisionnya diambil dari 10% juga dari tenaga kerja buku Panut Mulyono halaman 136. Pada maintenance diambil dari 6% pada pixel capital. Pada plant supplies diambil dari 15% maintenance. Royalty and patent diambil dari 4% penjualan produk yaitu 10.000. Dan utilitas diambil dari 15% biaya produksi, biaya total, sehingga direct manufacturing cost didapatkan dari semua total. Selanjutnya untuk mencari payroll overhead yaitu diambil dari 15% dari tenaga kerja. Laboratorium diambil dari 10% tenaga kerja. Packing and shipping diambil dari 0,5% harga jual produk. Plant overhead diambil dari 50% tenaga kerja, sehingga didapatkan indirect manufacturing cost-nya yaitu atau IMC-nya
didapatkan 15.361.683.000 US dollar. Selanjutnya yaitu untuk mencari fixed manufacturing cost atau VMC. Pada depresiasi didapatkan dari 10% VFCI tadi. Pada property tax didapatkan 2% dari FCI, asuransi didapatkan 2% dari FCI, sehingga didapatkan fixed manufacturingnya yaitu 4.101,65 US dollar. Untuk mencari administrasi didapatkan dari 3% dari manuf cost, sales juga didapatkan dari 5% dari manuf cost, finansi didapatkan dari 5% dari WC dan PCI, dan riset didapatkan dari 2% dari sales, dan didapatkan general expense-nya yaitu 29.807,31 US dollar. Selanjutnya untuk mencari biaya produksi total, rumusnya yaitu indirect manufacturing cost atau IMC ditambah fixed manufacturing cost atau FMC ditambah direct manufacturing cost dan general expense, sehingga didapatkan biaya produksi total. Selanjutnya yaitu pada perhitungan rugi laba penjualan produksi per tahun yaitu 10.000 per ton. Pada kilogram per tahun didapatkan produksi per tahun pada ton per tahun tadi didapatkan 10.000 karena dari referensinya yaitu 10.000 ton per tahun, dan sedangkan pada kilogram per tahunnya rumusnya yaitu 10.000 ton per tahun tadi dikali dengan 1.000 mendapatkan yaitu 10.000 kilo per tahun. Untuk harga produk dihargai sebesar 70.250 US dollar per kilo. Densitas aniline yaitu 1,22 kg per mili. Untuk harga aniline per kilonya yaitu 10.000 kg per tahun tersebut dikali dengan densitas aniline yaitu 1,22 kg per mili. Untuk mencari harga penjualan per tahun yaitu harga aniline per kilo tadi dikali dengan harga produk, sehingga didapatkan harga penjualan per tahunnya. Selanjutnya itu untuk biaya produksi total diambil dari yang sudah dicari sebelumnya pada slide sebelumnya. Untuk mencari laba kotor ini yaitu harga penjualan per tahun dikurang dengan biaya produksi total, sehingga didapatkan laba kotor dari perhitungan rugi laba tersebut. Untuk mencari keuntungan sebelum pajak ini yaitu total penjualan dikurang total biaya produksi, sehingga didapatkan keuntungan sebelum pajak. Untuk mencari pajak penghasilan pajak umum pabrik sebesar 11% sama dengan 11% keuntungan sebelum pajak. Jadi 11% ini dikali dengan keuntungan sebelum pajak yang 800 juta tersebut. Selanjutnya yaitu keuntungan setelah pajak didapatkan dari keuntungan sebelum pajak ini 800 juta ini dikurangkan dengan pajak penghasilan tersebut, maka didapatkan keuntungan setelah pajak yaitu 712.701.33.591 US dollar.
Selanjutnya itu tenaga kerja 10% dari biaya produksi, yaitu didapatkan dari 10% dari total biaya produksi yang telah dicari tadi. Pada pengawasan didapatkan dari 41% dari biaya tenaga kerja. Dari biaya tenaga kerja tersebut yaitu biaya total dari semua tenaga kerja. Dan perawatan yaitu 6% dari modal tetap. Modal tetap tersebut yang telah dicari tersebut. Sedangkan biaya plant supplies dari 15% biaya perawatan tahunan. Royalti dan paten yaitu 4% dari hasil penjualan produk. Utilitas yaitu perkiraan yaitu didapatkan dari utilitas perhitungan sebelumnya. Untuk biaya masing-masing komponen utilitas dihitung di sini yaitu pada listrik penggunaan yaitu 4.250 watt per jam. Didapatkan dari laporan skripsi dan penggunaannya yaitu dengan rumus penggunaan kebutuhan per tahun yaitu dengan rumus kebutuhan air diambil dari penggunaan dari 4.250 watt ini dikali dengan 24 kali dengan 300, maka didapatkanlah penggunaan per tahun. Sedangkan biaya listrik yaitu 1,2 US dollar per watt per jam. Biaya per tahun yaitu penggunaan per tahun sebelumnya yang telah dicari dikalikan dengan biaya listrik US dollar watt per jam. Ini dikalikan dengan ini maka dihasilkan jadi yang biaya per tahunnya nilainya yang ini. Pada kebutuhan air didapatkan yaitu 506,979 kg per jam. Pada kebutuhan per tahun perhitungannya sama yaitu 506,979 kg per jam dikalikan dengan 24 dikali dengan 300, maka dihasilkan kebutuhan per tahunnya. Intensitas harga air yaitu 0,32 US dollar per kubik. Intensitas air yaitu 997 kg per kubik. Sedangkan harga air per kilogram yaitu harga air dibagi dengan densitas air yang 997 tersebut, maka dihasilkan harga air per kilogramnya. Selanjutnya yaitu harga air per tahunnya. Biaya air per tahunnya yaitu sama dengan harga air per kilonya dikali dengan kebutuhan per tahun. Jadi harga air per kilogram ini dikali dengan kebutuhan air, maka dihasilkan 1,17159 US dollar per tahun. Pada alat boiler kebutuhannya BB atau solar yaitu 18.750 liter per jam. Kebutuhan per tahunnya yaitu 18.750 tersebut dikali dengan 24 jam dikali dengan 300, maka dihasilkan kebutuhan per tahunnya. Harga bahan bakar solar yaitu 0,72 US dollar per liter. Densitasnya yaitu 0,87 kg per liter. Harga bahan bakar per kilonya yaitu dengan rumus harga bahan bakar dibagi dengan densitas bahan bakar. Jadi dihasilkan
harga bahan bakar per kilonya. Untuk mencari biaya bahan bakar per tahunnya, yaitu dengan rumus kebutuhan bahan bakar per tahun dikalikan dengan harga bahan bakar per kilo. Jadi dihasilkan biaya bahan bakar per tahunnya yaitu 1.119.922.758,63 US dollar per tahun. Sedangkan mencari biaya total utilitasnya yaitu biaya listrik per tahun ditambah biaya air per tahun, biaya air per tahun ditambah biaya listrik per tahun tambah biaya biaya bahan bakar per tahunnya. Jadi nilai biaya total utilitasnya ditambahkan dari semua total tersebut. Didapatkan 1.156.643.930,22 US dollar per tahun. Menentukan persen ROI. Pertama, metode persen return on investment. Bab 14 halaman 202. ROI sebelum pajak. PRB sama dengan PB per PC kali dengan 100% keterangan PRB, PB, dan PC. PB tersebut persen ROI sebelum pajak. BB itu keuntungan sebelum pajak per tahun. FC itu modal tetap. Kedua itu ROI setelah pajak. FRA sama dengan FA per fixed capital dan PRA. Selanjutnya yaitu untuk menentukan kelayakan pabrik. AYOY atau tahun operasi pabrik. Investasi atau modal tetap. Modal tetap tersebut yaitu sama dengan fixed capital yang dihitung pada slide sebelumnya. Pada penjualan produk didapatkan dari hasil dari total dari penjualan produk tersebut, yaitu harga dari penjualan produk per tahun. Yang ini. Sedangkan pada C-out of pengeluaran umumnya didapatkan dari pengeluaran umum yang telah dihitung. Pada nilai NCF-nya ditambahkan dari investasi, penjualan produk, dan biaya produksi. Pengeluaran umum ditambahkan menjadinya 29,97,53 US dollar. Dikarenakan penjualan produk pada tahun pertama kosong, biaya produksi pada tahun pertama kosong, dan pengeluaran umum dari 0 tahun yaitu kosong. Untuk mencari nilai NCF-nya yaitu investasi atau modal tetap ditambah dengan penjualan produk ditambah dengan T of biaya produksi ditambah dengan pengeluaran umum dihasilkan yaitu 934.585,9 US dollar. Untuk mencari NPV-nya yaitu sama dengan NPV ditambahkan dari tahun 0 sampai dengan tahun ke-10. Jadi didapatkan 84.825.892.985,79 US dollar. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya sangat mohon maaf. Saya Najwa Salsabiana Sution dan saya Azia Zahra. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.